pada waktu ada berita corona yang mencuat, itu kan mungkin pasar saham teman-teman tahu lah ya, terjun bebas semua gitu ya. Iya. Nah, kalau di kita malah cuannya gede. Palembang Express dan My Office Coworking Space Palembang mempersembahkan podcast ceritanya anak Palembang. Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabarnya? Saya selalu teman-teman yang nonton episode pertama tentang profilnya Johan Wijaya. Terus yang kedua bagaimana Johan ngomong soal digital talent. Nah, yang kali ini sesuai dengan eranya kita, bukan era ya, karena situasi saat ini yang tak menentu soal corona. Jadi gimana sih kira-kira cari uang di era corona ini dengan menggunakan robot? Nah, teman-teman penasaran kan? Karena kalau penasaran teman-teman harus subscribe dulu di Palembang Official dan jangan lupa dengar ceritanya anak Palembang di Spotify. Dan jangan lupa juga teman-teman komen, hidupin notifikasinya biar nanti kita bisa tanya jawab di sana maupun tanya jawab dengan Johan langsung bagaimana mendapatkan keuntungan atau melihat peluang melalui robot yang dibuat Johan. Penasaran? Mari ikutin saya. Ini saya mungkin bisa kasih share screen dulu info dari intro dari robotnya ya. Boleh bro, silakan. Nih saya buka dulu. Sebentar. Lihat nggak? Oke. Nah, ini adalah namanya Cybot nih. Nama robotnya Cybot. Saat ini kita udah versi 3. Versi 3 ini udah versi yang paling canggih, bisa maksimalin keuntungannya lagi dari versi 2. Nah, Cybot ini ya Cyborg Center sih, which is itu ya punya saya juga, Cyborg Center, tempat khususnya. Jadi ini metodenya dari robot-robot mencari uang yang sudah ada. Jadi memang aku dari dulu udah familiar sama robot ya untuk nyari uang ini. Aku pelajarin, akhirnya buat sendiri. Ini ada penjelasan sederhana sama ada beberapa media juga kita pernah meliput. Nanti kita masukin juga nih yang dari apa nih podcast My Office ya, Palpex ya. Iya, Palpex. Ya. Jadi robot ini memang kita nggak mau jual beli, tapi kita akan sewain aja. Karena kalau kita jual beli nanti harganya nggak terjangkau nih. Nah, jadi kalau pakai robot kita cukup duduk manis saja nih, karena robot semua yang kerja. Saat ini sih angkanya 2% sampai 15% ya seminggu ya, si keuntungannya. Jadi kalau pasar lagi rame, bahkan satu hari kita bisa dapat 7%. Dulu aku pernah dapat 7% satu hari, karena pasarnya aktif banget. Pada waktu ada berita corona yang mencuat, itu kan mungkin pasar saham teman-teman tahu lah ya, terjun bebas semua gitu ya. Iya. Nah, kalau di kita malah cuannya gede. Tuh kebalik ya? Ya karena kan kita bisa prediksi turun kan. Oh iya. Kapan dia turun, kapan dia naik, serba ya, benar juga. Benar, kita justru turunnya semakin dalam, kita semakin besar cuan. Yang kemarin kalau nggak salah cuan pada waktu berita itu di 12 Maret itu 4% dapat sampai satu hari. Itu enaknya bersih ya ini. Maksudnya kan kalau kita buka toko beneran kan kita mesti pikirin bayar listrik, bayar karyawan gitu kan. Ini kita cukup ya bayar karyawannya kan 1 tahun kan murah juga. Dia kerjanya 24 jam, nggak bakal ngeluh capek lah itu pokoknya. Dan nggak bakal resign lah dia, kecuali dimatiin ya. Iya benar. Nah ini nih, ini profit 1 minggu kemarin. Dari tanggal 20 sampai 27, ini yang apa, parah-parahnya corona kan. Kita malah bisa dapat untung 14% nih. Nih, 14%. Jadi modalnya 10.000 USD, itu bisa dapat untung 1.441 dalam 1 minggu. Nah, ini kalau mau lihat backtestnya dari 1 Januari 2018 sampai 31 Maret 2020 sampai akhir bulan kemarin nih. Teman-teman bisa lihat grafiknya naik aja terus. Ya. Ini bisa lihat nih ya, profitnya 1,81 gede ini. Kalau pemain robot pasti ngeliat ini bilangnya wah ini keren katanya kayak gitu. Kalau pemain robot ya pasti udah tahu nih. Kalau kita ngelihat grafiknya naik udah keren, bro. Iya, nah yang ini Euro Jepang memang ada kayak turun naik itu, tapi secara akumulatif ini selalu naik ya. Naik gitu. Ya. Nah yang ini untuk GBP, nah yang GBP agak lebih liar nih, turun naiknya lumayan. Nah tapi secara lurus ini cuannya juga gede banget. Jadi ada namanya
kita buka usaha, kita investasi, itu resiko pasti ada gitu loh. Tapi ya kita mau nggak aja terima resikonya gitu loh. Kalau misalnya ngelihat, USD kurang bagus nih kayaknya grafiknya, aku nggak mau pakai. Kita kan bisa pakai robot yang 2 pasang aja gitu loh. Ambil Euro Jepang sama Euro USD. Oh misalnya lihat, ini Euro Jepang juga ada turun-turunnya, nggak mau. Ya udah ambil Euro USD aja gitu loh, satu gitu kan. Ini pasti. Nah ini yang paket apa nih ya? Oh ini boleh teman-teman lihat juga nih. Ya, jadi Cyborg ini bukan menghimpun dana nih, perlu diklarifikasi dulu. Kita sama sekali nggak megang duit teman-teman. Duit teman-teman teman taruh di broker, kita hanya pegang kunci tokonya aja di sini. Kayak gitu. Juga nggak bertanggung jawab masalah dana teman-teman. Isi saldo, keuntungan itu nggak bisa dititipin sama kita, mesti ditransfer sendiri-sendiri. Artinya ya hanya link ke akunnya teman-teman kalau masalah uang gitu ya. Nah, kita juga bisa matiin robot. Jadi misalnya ngelihat, robotnya kayaknya jelek nih, atau misalnya, wah kayaknya pasaran bakalan sangat-sangat kacau, misalnya kan ada prediksi teman-teman kayak gitu kan. Teman-teman boleh matiin robot. Caranya cukup mudah. Ya, mudah nih mau matiin robot. Ubah password aja, selesai. Ini tuh tinggal diubah password. Oh gitu. Nggak sampai 1 menit tuh selesai pasti mati robotnya. Karena ketika password dirubah, artinya kuncinya udah ditarik oleh si yang punya toko nih. Robotnya nggak bisa buka toko lagi gitu loh. Nah, itu yang perlu penonton juga tahu nanti. Ini ada paket-paketnya, bro. Oh, itu. Itu harga-harganya ya? Ini harga-harganya. Nah, ini sesuai di kalau 1 pair, ya kita lebih baik menyarankan Euro USD nih yang dimainkan. Sesuai grafik tadi ya, Euro USD. Lotnya mulai dari 0,01. Jadi kalau bilang investasinya besar, enggak juga. Karena itu mulai dari 50 USD berarti. 50 US dollar, berarti kalau dirupiahin sekitar 800 ribu. 600 ya? 700 lah, 700 ribu. Sekitar 700 ribu. Atau kalau mau pakai akun standarnya akun yang real, itu 5.000 USD minimal. Nah, rata-rata sih orang mau coba-coba, pasti main cobanya di akun send dulu. Kemarin juga rata-rata semuanya akun send, kelang seminggu baru ada tuh yang berani nginjek ke uang standar. Gitu. Coba-coba dulu di awalnya. Ya, kan pasti orang pengen lihat dulu nih, ini bener nggak sih bisa kasih profit gitu kan. Ya ternyata setelah mereka coba, akhirnya mereka injek gede gitu loh. Karena mereka percaya, bahkan beberapa testimoni dia bilang, bro, gua cuma taruh uang paling banyak di robot lu katanya. Karena dia memang pemain robot juga sama kayak gua kan. Dia suka robot A, robot B, robot C. Dia bilang, robot yang gua taruh paling banyak tuh cuma di robot lu katanya. Oh thank you lah aku bilang gitu. Karena dia ngelihat memang robot kita, satu, itu resikonya sangat-sangat minim. Resikonya sangat-sangat minim. Bahkan kalau kena di resiko, ya aku sebutnya itu sial sih. Itu udah sial banget gitu. Karena memang resikonya sangat-sangat minim dibuat. Nah, ini yang masalah sharing profit nih, bro. Nih. Setiap tanggal 1, nanti adminku bakalan kirim WhatsApp ke member untuk kasih tahu total berapa profit yang dia dapat selama 1 bulan. Jadi kalau misalnya nggak mau mantau, nggak apa-apa. Nanti akhir bulan adminku yang kasih tahu, lu sebulan ini profitnya segini, gitu loh. Lu profitnya segini. Ya, kalau sibuk, kalau nggak, itu berarti lu juga bantu untuk rekap lah ya. Iya, memang tiap bulan kita akan rekap. Nanti gihkan gitu loh. Gihkan untuk mereka sharing profit ke kita. Ini ada paket membernya, bro. Silver member ini yang investasinya di bawah 1.000 USD nih. Dia store-nya 15%. Gold member di atas 1.000 sampai 10.000 itu 10%. Ini yang investasinya gede di atas 10.000, store-nya cuma 5% aja nih dari keuntungan yang diperoleh setiap bulan. Ini kalau paketnya di luar corona berarti ya? Ya, setelah keluar corona nanti, setelah selesai corona, semuanya kena sharing profit sih. Oke. Dan ini wajib disetor. Jadi kita nggak bisa ambil langsung dari lacinya, nggak bisa ya. Kalau di toko tuh kita nggak bisa ambil uang di laci. Jadi yang bisa ngambil uang di laci tetap ownernya. Nah, kita akan kasih tahu owner, profitnya segini, yang harus di-sharing segini. Oh, berarti lo nggak bisa akses ke, maksudnya ke dompetnya kita kayak gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Makanya ini aku bilang, ya ini punya teman-teman yang aku cuma sewakan tuh karyawannya aja gitu loh. Dia nggak bisa ngambil dana di situ. Oke. Mantap. Mas Trisno? Oke. Itu cara nyewanya, Mas. Ada di situ, Mas. Ya, nanti ini cara sewa. Isi form aja tinggal. Nah, ini Daftar di Bang broker. Johan.
Ya. Ini kan sejak COVID-19 ini kan perekonomian kita termasuk mungkin mata uang kita juga anjlok ini Bang ya. Nah, mungkin sebagai penggiat dari sisi nilai jual rupiah, nilai jual mata uang. Nah, dampaknya ini seperti apa nih, Bang Johan, dengan adanya dan wabah corona ini? Oh, mata uang ya. Justru kita kalau kayak gini kan kita banyak berita nih Mas ya. Akhir-akhir ini kita banyak banget berita. Nah, setiap ada berita itu pasti ada gejolak pasar uang, Mas. Gejolak pasar uang. Apalagi kemarin Amerika deklarasi bahwa dia udah sangat darurat gitu corona kan. Mata uang USD itu parah jadinya. Hancur gitu loh. Hancur parah banget. Alhasil kan grafiknya tuh naik turun gitu kan. Kayak roller coaster. Nah, itu justru semakin peluangnya buat robot kita buat cari keuangan gitu. Itu peluangnya. Nah, tapi kalau dari sisi yang lain ya kita patut bangga juga. Ternyata mata uang rupiah nih termasuk kuat juga nih selama corona. Kita bisa lihat kemarin USD sempat naik ke 17.000 hampir ya. Tapi sekarang udah turun lagi nih ke 15.000. Artinya ya mata uang kita masih cukup diperhitungkan di tingkat internasional sih. Ya kita mesti bangga juga soal itu. Bisa, kalau dari robot kan bisa naik grafik ini. Tadi kan bilang ada perkiraan kayak gitu. Jadi kalau ini anjlok dijual atau dibeli kayak gitu, itu sebelumnya memang dikasih tahu atau gimana itu? Enggak, robotnya otomatis sih. Jadi memang metode yang digunakan robot ini metode yang aku bilang itu nggak mau rugi. Metode yang nggak mau rugi. Jadi dengan berbagai metode yang udah aku pelajarin dari robot-robot lainnya, aku masukin sih. Agak susah diterjemahkan dalam bahasa ya. Jadi mungkin teman-teman silakan coba dilihat aja dulu deh robotnya gini loh. Masuk kecil aja dulu nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Yang penting teman-teman tahu, oh gini cara kerjanya si robot gitu loh. Karena kemarin tuh ada trader manual juga, dia langsung coba robotnya aja. Ya udah aku coba robot gitu loh. Dia coba robot, dia trader kan memang trader manual kan. Dia ngelihat kerja robotku. Oh cara kerjanya begini ya robotnya ya. Akhirnya dia implementasi di cara dia trading manual. Hasilnya bro? Teman-teman tahu nggak hasilnya gimana? Dia bisa 50% bro satu hari. Dia bisa profit 50% satu hari pakai metode robot yang aku kerjain. Cuman yang membedakannya kalau manusia mungkin emosi ya. Kalau aku lihat sell buy gitu ya. Oh ini jual, ini beli. Ya, kalau robot tuh bener. Jadi kalau bener. Memang kalau di manusia kan dia bisa lebih lebih berperasaan gitu kan. Lebih berperasaan, artinya dia bilang, oh ini kayaknya ini masih bisa naik lagi nih, ya dia tunggu. Kadang kalau robot kita udah pastiin, kamu kalau udah naik segini harus profit nih sekian. Udah begitu dia sampai profit, ya kita cut kayak gitu loh. Karena kita nggak boleh greedy gitu kan. Ya? Kalau manusia tunggu, kalau naik lagi dia untung, kalau turun dia rugi gitu kan. Berarti dia sudah diukur gitu Mas Trisno. Dia udah bakal tahu. Ya, betul. Bakal naiknya tuh segini, lo bakal harus belinya kapan, timingnya udah disetel di robot itu sehingganya karena kalau aku lihat kalau kita main emas ini kan biasanya kalau nilai emasnya naik ada yang ngasih tahu bahwa ini naik nilainya silakan dijual kayak gitu kan, atau ini naik turun dan dibeli kayak gitu kan. Analoginya seperti itu. Oke, terakhir Bro Johan, thank you waktunya. Gua pengen lo kasih quotes dong buat anak-anak milenial yang nonton podcastnya kita sama YouTube-nya kita. Quotes dari Johan Wijaya itu seperti apa buat mereka? Bebas, thank you. Silakan. Gimana Bro? Soalnya putus-putus Bro. Terakhir ini silakan lo kasih quotes-nya lo untuk para teman-teman yang dengar maupun yang nonton YouTube-nya kita. Quotes-nya dari Johan tuh apa? Oh ya oke. Jadi quotes dari gua mungkin gini deh, dalam hidup kita akan nemuin banyak banget peluang, ya. Itu semua peluang kalau bisa memang harus diambil, dicoba, karena mungkin kita sampai saat ini pun mungkin kita nggak akan pernah ketemu di mana passion kita berada, apalagi usia kita masih sangat muda gitu kan. Itu satu yang selama ini gua lakuin. Jadi semua peluang gua kerjain. Kemudian yang kedua, nggak selamanya roda itu di bawah. Suatu saat kita pasti bakalan naik kok. Jadi teman-teman yang rasa saat ini memang di bawah, hancur gitu loh.
itu nggak usah panik, nikmatin aja, disyukurin aja, dan disiapin untuk bisa melompat lebih tinggi. Itu dari gua, bro. Mantap. Mantap. Oke, kayaknya udah 1 jam. Thank you buat Johan kalau nyiapin waktunya. Nanti Thank you Kak Johan. episode Thank you. bakal kita share ke Johan juga di YouTube dan di Spotify-nya kita. Saya pikir cukup. Thank you buat Mas Trisno juga udah join. Terima kasih Johan juga. Kalau pengen tahu gimana detail robotnya, nanti gua kasih kontaknya Johan. Silakan dinaikin di berita di Palembang Express biar seluruh Palembang bisa terbantu dengan adanya ini. Mungkin Mas Trisno abis ini langsung mau join juga. Kita nggak tahu. Kalau gua tunggu cuan dulu lah. Bukan cuan. Dulu baru gua join. Gua kasih promo deh buat teman-teman. Nah, Ekstra 20%. Oke bro, thank you banget ya waktunya bro. Thank you buat teman-teman juga. Thank you. Ketemu lagi di lain kesempatan dari episode selanjutnya. Thank you bro. Bye. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Nah, itu kisahnya Johan dari mulai dia profile, dia ngomong SDM talent, dan terakhir dia ngomongin bagaimana robot bisa mendapatkan keuntungan. Semoga seluruh episode ini bisa memberikan inspirasi yang baik, memberikan hal semangat yang baru buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasi di Palpers Official dan juga dengar di Spotify Ceritanya Anak Palembang. Dan jangan lupa teman-teman perlu tahu bahwa Puffpress merupakan salah satu channel podcast yang diakui dan diverifikasi oleh Dewan Pers di Sumatera Selatan, bahwa programnya podcast dari Palpers Official itu diakui ya, gitu, sudah terverifikasi. Nah, teman-teman pengen tahu episode selanjutnya kita bakal ngomong dengan narasumber siapa, pantau terus, dan jangan lupa teman-teman lihat juga informasi-informasi update di Instagramnya My Office PLG maupun di Palpers Official. Oke, thank you dan sampai jumpa.